pertemuan kali ini kita akan belajar pelajaran 6 dengan materi kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib merupakan nabi yang diutus untuk kaum Madian. Pada saat itu, semua masyarakat di kota Madian rata-rata kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan berbagai kemaksiatan seperti membajak dan merampas harta manusia yang kebetulan lewat di depan mereka. Para kaum kafir tersebut juga menyembah pohon yang lebat yang sering mereka sebut dengan julukan Aikah. Pohon tersebut dikelilingi oleh semak belukar. Para penduduk kafir sering berkelakuan buruk dengan sesama manusia. Mereka sering menipu dalam urusan jual beli dan sering mengurangi takaran dan timbangan. Melihat kejadian tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi dari kalangan mereka yang bernama Nabi Syuaib alaihissalam untuk mengajak mereka beribadah kepada Allah. Nabi Syuaib alaihissalam mengajak kaum Madian untuk beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik, melarang mereka mengurangi takaran dan timbangan, serta melarang melakukan pembajakan dan melarang perbuatan buruk lainnya. Nabi Syuaib alaihissalam terus berdakwah kepada kaumnya dan menerangkan kebenaran kepada mereka, tetapi yang beriman hanya sedikit saja, sedangkan sebagian besar mereka adalah kafir. Meskipun begitu, beliau tidak berputus asa terhadap penolakan mereka, bahkan tetap sabar mendakwai mereka dan mengingatkan mereka nikmat-nikmat Allah yang tidak terhingga. Akan tetapi, kaumnya tetap tidak menerima nasihat dan dakwahnya. Bahkan mereka berkata kepada Nabi Syuaib sambil mengolok-oloknya. Nabi Syuaib membantah mereka dengan kalimat yang halus sambil mengajak mereka kepada yang hak. Beliau berdakwah dengan argumentasi yang kuat sehingga beliau disebut dengan Khatibul Anbiya atau ahli pidato dari kalangan para nabi. Nabi Syuaib berkata kepada kaum Madian menakut-nakuti mereka dengan azab Allah dan mengajak mereka kembali kepada Allah. Akan tetapi mereka mengancam Nabi Syuaib jika masih saja terus-menerus mengusik cara mereka jual beli. Mereka mengancam akan merajam dan mengusir Nabi Syuaib jika beliau tidak mau menyembah pohon Aikah dan benda mati seperti mereka. Dengan sombong, mereka menantang Nabi Syuaib untuk mendatangkan azab. Nabi Syuaib pun pasrah mendengar kaum Madian yang sombong, lalu menyerahkan semua kepada Allah. Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak, dan Engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Syuaib alaihissalam agar keluar dari kota itu bersama orang-orang yang beriman karena azab akan turun menimpa kaumnya. Selanjutnya Allah mengirimkan kepada mereka cuaca yang begitu panas yang membuat tanaman kering, sumur kering, dan susu hewan habis. Maka orang-orang pun keluar mencari kesejukan. Lalu mereka menemukan awan hitam yang sebelumnya mereka kira sebagai hujan dan rahmat, sehingga mereka berkumpul di bawahnya. Kemudian ditimpakan kepada mereka bunga api yang membakar dan api yang bergejolak sehingga membakar mereka semua. Bumi pun berguncang dan mereka ditimpa suara guntur yang mencabut nyawa mereka sehingga mereka menjadi jasad-jasad yang mati bergelimpangan. Allah menyelamatkan Nabi Syuaib alaihissalam dan orang-orang yang beriman bersamanya. Sikap keteladanan Nabi Syuaib alaihissalam. Sebagai seorang muslim, kita harus meneladani sikap Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib memiliki sikap pemberani dan tidak gentar dalam menegakkan kebenaran. Kebenaran harus disampaikan meskipun mendapat tantangan. Kebenaran tidak boleh disembunyikan. Menyampaikan kebenaran adalah sikap yang mulia. Nabi Syuaib alaihissalam yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membela orang-orang yang benar dan akan membinasakan orang-orang yang jahat. Anak-anakku semuanya, kita telah belajar kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Saatnya kita mengerjakan tugas.
Selamat mengerjakan dan tetap jaga kesehatan. Mari kita akhiri dengan berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.